Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 8. Kali ini materi yang kita angkat adalah menelaah 7 ciri kebahasaan teks persuasi. Bagaimana bentuk pembelajaran selengkapnya pada hari ini? Kita ikuti aktivitas selanjutnya. Selamat belajar. Kita pahami dulu pemahaman konsep. Yang pertama adalah ciri kebahasaan teks persuasi yang berupa 7 ciri yang ada. Ciri yang pertama adalah bahwa teks persuasi secara kebahasaan berkecenderungan untuk menggunakan kalimat ajakan atau dorongan atau rujukan. Contohnya adalah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Kemudian contoh yang kedua, jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Pada hakikatnya, contoh di sini adalah yang pertama, mengajak kita untuk waspada atau berhati-hati terhadap situs-situs yang ada di internet. Begitu pula dengan jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan, kita diajak untuk menambah wawasan kita dengan wahana yang ada. Kedua-duanya adalah merupakan ajakan atau dorongan. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah di dalam teks persuasi mengandung kalimat-kalimat yang berupa pendapat dan juga fakta. Ada pendapat, juga ada fakta. Dicontohkan di sini pendapat dan fakta. Kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal kesehatan reproduksi. Ini merupakan pendapat. Kemudian faktanya dan dicontohkan lewat situs-situs tertentu di internet. Beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Ini ada pendapat dan ada fakta. Yang namanya pendapat tentu saja adalah sesuatu yang tidak terjadi, belum terjadi, mungkin terjadi, atau hanya berupa ungkapan atau pandangan seseorang. Sementara fakta adalah sesuatu yang memang terjadi, ada buktinya, dan biasa itu terjadi. Ini kita sebut dengan sebuah fakta. Kecenderungan ciri kebahasaan teks persuasi yang ketiga adalah digunakannya kata ganti kita. Mengapa digunakan kata ganti kita? Dengan hadirnya kata ganti kita ini, kita lebih bersifat halus di dalam mengajak atau membujuk atau mendorong pembaca atau pendengarnya, sehingga kita di sini adalah semuanya baik yang menyampaikan dan yang menerima sama-sama terlibat secara langsung. Kita contohkan di sini, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal kesehatan reproduksi. Lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Oke, ciri yang keempat adalah digunakannya kata teknis atau istilah sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Dicontohkan di sini, obesitas ini bisa terjadi karena adanya penumpukan zat karbohidrat pada tubuh, dikaitkan dengan istilah kesehatan, obesitas dan zat karbohidrat. Kemudian sebut saja kolesterol, penyakit jantung, juga gagal ginjal sama, yaitu istilah yang digunakan di dalam dunia kesehatan. Ciri kebahasaan yang kelima, digunakannya kata penghubung argumentatif seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Dicontohkan di dalam kalimat, penumpukan ini terjadi karena cara makan nasi putih yang berbarengan dengan mie instan. Kedua, oleh karena setelah beberapa saat rasa kenyang tersebut akan hilang dan malah menambah seseorang jadi lebih lapar dari sebelumnya. Lanjut pada ciri yang keenam dan yang ketujuh. Yang keenam, digunakannya kata kerja mental atau merupakan tidak pikir seseorang. Contoh, digunakannya kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, yang semuanya hanya berupa tindak pikir dan bukan tindak perbuatan. Ini di dalam contoh kalimat. Hal ini akan membuat lebih menginginkan
makan lebih banyak dari sebelumnya. Menginginkan, ini adalah sebuah tindak pikir. Namun percayalah, kata percayalah juga merupakan tindak pikir. Namun percayalah, rasa kenyang itu tidak akan lama dapat dirasakan. Yang terakhir adalah ciri yang ketujuh, di dalamnya mengandung kata perujukan. Misalnya digunakannya berdasarkan data, merujuk pada pendapat dan sejenisnya. Contoh kalimat, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa tingkat perkembangan penularan COVID-19 pada bulan ini mulai menurun. Merujuk pada pendapat para ahli bahwa tidak semua orang yang terpapar COVID-19 menampakkan sebagai orang yang sakit. Nah, kita sudah selesai memaparkan konsep tentang 7 ciri kebahasaan teks persuasi. Ini adalah contoh teks persuasi, peran kesabaran dalam pendidikan. Mari kita baca bersama-sama di dalam hati. Ini sebuah contoh teks persuasi yang diambil dari sebuah laman di internet. Nah, sekarang mari kita telaah dengan 7 ciri kebahasaan teks persuasi yang sudah kita pahami di dalam konsep sebelumnya tadi. Seperti ini. Nomor 1, unsur kebahasaannya adalah kalimat ajakan, dorongan, atau bujukan. Bukti atau hasilnya, singkat kata, marilah kita dalam mendidik murid-murid atau anak-anak kita dibarengi dengan kesabaran. Ini adalah sebuah ajakan, dorongan yang ada di dalam bacaan yang ada. Kedua, terdapat kalimat yang memuat pendapat dan fakta. Ini pendapat dulu. Hingga saat ini masih saja banyak ditemukan para guru maupun orang tua yang terlihat kurang sabar saat mendidik murid atau anaknya. Ini baru pendapat. Ini baru pendapat. Ditandai dengan kata terlihat kurang sabar. Nah, ini adalah ciri sebuah pendapat. Kemudian faktanya, pendidikan merupakan salah satu proses kehidupan yang cukup panjang. Mengapa dikatakan fakta? Karena ini merupakan sesuatu yang betul-betul diyakini secara umum oleh masyarakat, bahkan bisa diuji secara ilmiah. Ini bisa dimasukkan di dalam sebuah fakta. Ketiga adalah penggunaan kata ganti kita. Marilah kita dalam mendidik murid-murid atau anak-anak kita dibarengi dengan kesabaran. Jadi digunakan kata ganti kita. Yang keempat, digunakannya kata teknis atau istilah sesuai topik. Berdasarkan pendapat tersebut dikatakan pendidikan merupakan dan seterusnya. Guru memang harus sabar dalam mendidik anak dan seterusnya. Pendidikan, mendidik itu adalah istilah di dalam bidang pendidikan. 5. Kata penghubung argumentatif. Hal tersebutlah yang kemudian bisa mendasari jika orang tua maupun guru dan seterusnya. Berarti kata penghubung argumentatif pun juga digunakan. Yang keenam, kata kerja mental atau tindak pikir. Hal tersebutlah yang kemudian bisa mendasari jika orang tua maupun guru. Nah, mendasari ini masuk di dalam kriteria kata kerja mental dan bukan kata kerja berupa tindakan. 7. Kata perujukan. Berdasarkan pendapat tersebut, ini adalah kata rujukan. Dikatakan pendidikan merupakan salah satu proses kehidupan. Nah, kita sudah selesai untuk menelaah unsur atau bagian unsur kebahasaan dari teks persuasi. Disimpulkan, teks persuasi yang berjudul Peran Kesabaran dalam Pendidikan mencerminkan 7 ciri unsur kebahasaan teks persuasi, yakni mencakup penggunaan 1. Kalimat ajakan, dorongan atau bujukan, 2. Kalimat memuat pendapat dan fakta, 3. Kata ganti kita, 4. Kata-kata teknis atau istilah, 5. Kata penghubung argumentatif, 6. Kata kerja mental, dan yang terakhir 7.
ketujuh kata-kata rujukan. Jadi ketujuh ciri itu tercermin di dalam teks persuasi yang berjudul Peran Kesabaran dalam Pendidikan. Untuk penguatan pemahaman terhadap materi, silakan ambil satu teks persuasi, kemudian telaalah kebahasaannya sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Selamat berlatih. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 kali ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.